Terurai sempurna ini contoh larutan penyangga. Terurai sempurna jadi dan Na+. Kalau ini terurai sebagian karena dia asam lemah ya. Sebagian sesuai Ka-nya ya. Ka-nya. Jadi yang terurainya itu nanti CH3 COO minus dan A+. Jadi yang ininya ini ya. Ini lebih kecil nih dari ini. Jadi ini lebih banyak. Nah, jadi berarti di dalam ini kita anggap tidak ada gitu. Jadi di sini dianggap yang ada itu yang karena ini paling banyak ya. Ada Na, ada H+. Dalam sebuah cairan. Kalau ada sebuah cairan asam datang, katakan HCl. Nah, ini akan di dalam sini akan terbentuk H-nya nanti akan dengan ini apa? Ketemu asam lemah dan terurai lagi gitu. Jadi otomatis H-nya akan ada di sini gitu. Kita lihat nih. Kalau misalnya kita ngomong begini ya. Ditangkap oleh ini jadi asam lemah lagi gitu. Nanti terurai lagi dari ini. Jadi ini juga. Nah, kalau nanti Cl-nya jadi NaCl gitu, jadi garam. Ini jadi garam, ini jadi garam, ini jadi asam lemah lagi gitu. Sehingga kembali kayak gini gitu. Nah, jadi ini namanya enggak. Nah, kalau misalnya munculnya as basah, bangun apa? Basah. NaOH kan basah ya, NaOH. Apa yang terjadi? Gitu. Apa yang terjadi Pak kalau gitu Pak? Nanti OH-nya akan diikat oleh H ini menjadi air, terus Na-nya ke sini, jadi garam lagi gitu, nempel lagi gitu. Hanya kita ngomong larutan penyangga. Jadi kalau ada ininya datang, jadi dari garam lagi, garam nanti dia terurai lagi jadi gini, gitu ya. Terus yang OH-nya jadi air. Nah ini lagi yang kita ngomong tumbang pH-nya nggak banyak. Tapi dengan catatan yang masuk ini juga konsentrasinya kecil gitu loh. Ya. Konsentrasinya kecil, kan? Ingat loh, konsentrasinya kecil. Yang masuk konsentrasinya kecil. Jadi larutan ini jauh lebih banyak dibandingkan ini. Kalau ini lebih banyak, ya tentu ini jadi asam lah. Kalau Pak ini lebih banyak Pak, ya ini tentu jadi masalah. Bisa jadi dibaca karena sisa nanti yang ikat ini nggak cukup banyak untuk ikat Na-nya, terus ini hanya nggak cukup banyak untuk ikat OH-nya, sehingga dari OH-nya lebih banyak. Gitu. Kan? Ya tetap ini harus jauh lebih banyak. Ini yang masuk sedikit, Contoh misalnya kita di lambung kita ada penetralisirnya ada. Tapi kalau kita makan banyak mie terus ya yang gandum, karena ada gluten apa namanya itu bak asam semua jadinya nanti. Jadi kita ada pedas asam lambung kita ngomong, gastrik gitu ngomong. Ya sama, karena kita terlalu banyak makan yang mie yang gandum-gandum itu, akhirnya agak pedas lambung kita karena konsentrasi asamnya terlalu banyak. Ya sama, ini baru berfungsi kalau ininya lebih banyak gitu. Nah, untuk mencari pH, untuk mencari konsentrasi OH atau H-nya, kalian sudah tahu. Jadi kalau udah sering ini katakanlah konsentrasi H-nya yang kita mau cari, ya gitu kan. Tapi Ka apanya? Mol punya siapa? Mol punya siapa? Nah, asalnya dari mana? Lu harus tahu lagi. Lu harus tahu lagi nih.
Nah, saya anggaplah kita ambil dari ini apa yang kita mau cari. Kita coba kita ke soalnya ya, akan lebih bagus. Cuma dari pelajaran ini kamu harus tahu ini yang namanya asam lemah dan basa lemah. Jadi tadi kalau soal seperti ini asam lemahnya apa, basa lemahnya apa ya, ini menjadi poin penentu di sini gitu. Kalau kamu nggak tahu asam lemah apa, basa lemah apa, ya udah, lu nanti keluar ABCD juga salah gitu. Ya, saya ulangi lagi, ada beberapa yang asam apa basa lemah lah ya. Yang basa lemah yang seperti ini kita ada beberapa kan. Yang pertama yang gini ya, gitu ya. NH4OH ini kan, kalau saya ini NH3 amonia, ini semua basa lemah kan. Yang ada NH ini. Terus ada, nah ini yang sering kita lupa, saya sendiri lupa. Ini asam lemah nih. OH ini asam lemah nih. Terus yang tipe ini, yang CH ini NH3OH gitu. Nah, pokoknya kalau ada gini-gini berarti basa lemah gitu. Kalau gini-gini pasti asam lemah. Yang agak spesial ini yang harus kalian tahu untuk yang basah. Ini saya sendiri bisa kacau saya. Nah, dua nama khusus ini yang harus kalian tahu. Kalau ini kan NH4 lah, NH3 lah, ada nih NH-nya. Yang ini, makanya harus ada sedikit hafalan. Ya, FeOH2, ArOH3. Ini ternyata basa lemah. Nah, kalau kalian ingin dapat hasil yang bagus di katakanlah di Mandiri, ya. Yang saya nggak tahu tuh misalnya kalian lolos UTBK, masih boleh mandiri nggak ya? Masih boleh nggak ya? Misalnya SNBT yang basis tes itu loh. Kalian misalnya kalian dapat tes kan, kalian kan nggak, misalnya kalian pilih dua pilihan. Misalnya kalian pilih dua pilihan nih, anak kelas 12. Misalnya pilihan pertamamu, kamu pinginnya itu di kimia misalnya. Ini kimia ITB misalnya. Ya, pilihan keduanya adalah UGM ITB gitu loh. Kimia juga nih. Misalnya gitu ya. Misalnya nih. Ini pilihan keduanya nih. Kamu pinginnya di sini gitu loh. Tapi pas SNBT lu masuk ini gitu. Boleh nggak kalian masuk ikut yang mandiri sini ya? Masih boleh ikut tes nggak? Ya, ini saya nggak tahu. Nah ini harus kalian tanya, boleh nggak sih gitu? Padahal kalian pinginnya kan di sini gitu. Ternyata ini nggak lolos di SNBT, lolosnya di sini gitu. Nah, kalian misalnya boleh nggak sih, misalnya mandiri ikut yang ITB gitu? Nah, itu saya nggak tahu. Kalian coba tanya lah. Jangan mikir stres pak, saya nggak mau pilih-pilih, pusing-pusing pak. Lah kalau kalian milih-milih gini aja, kalian pusing. Berarti ya lebih baik kalian nggak usah kuliah. Repot pak, udahlah masuk inilah. Udah dapat ini, udahlah biarin pak, saya nggak usah ini lagi. Lah, saya juga nggak tahu kalau itu otakmu yang bermasalah mungkin. Gitu. Kecuali ini sudah nggak dapat, mandiri dapat, ya udahlah ada pilihannya. Ya pasti kalau SNMP kan nggak bisa, ya udah masuk nggak bisa lagi ikut yang lain. Tapi kalau yang UTBK SNBT saya nggak tahu, masih bisa nggak ikut mandiri? Itu yang harus kalian cari.
Oke. Nah, saya bertanya lagi. Tadi saya langsung terlintas. Yang kita cari itu soalnya, biasanya kita mencari PH ini ya, larutan penyangga, betul. Betul ya? Betul kan? Biasanya kita cari misalnya ini sekian-sekian, ini pH-nya berapa gitu ya. Betul? Benar ya? Yang menjadi pertanyaan saya, setelah saya belajar yang materi ini, ada nggak soal yang gini ya, mencari pH setelah saya masukkan HCl yang sekian ke dalam sini gitu. Ngerti nggak saya mau apa? Mengerti? Kita mencari pH-nya apa? pH ini kan? Betul? Biasanya gitu kan, cari pH ini kan? pH larutan penyangga, betul? Oke. Sekarang misalnya saya ada masuk 0,01 molar HCl masuk. Larutan penyangganya mungkin 9,1 misalnya. Ini larutan penyangganya. Awalnya pH-nya gini. Mari. Oke. Sudah? Terus saya masuk 0,01 HCl. Tuh di situ. pH-nya di berapa? pH-nya jadi berapa? Ngerti nggak saya tanya? Ngerti nggak saya tanya apa? Tapi, hah? Biasa kita mencari pH larutan penyangga kan? Kita hitung-hitung itu, nah ini. Dapat pH larutannya, pH larutan penyangga. Ngerti kan? Bagaimana menghitung? Misalnya suatu hari, ini perut kita gini nih. Di dalam darah juga ada, dalam darah ada. Saya lupa namanya, tadi kita lihat. Terus suatu hari kita makan banyak daging. Daging kan asam. Oke, anggaplah HCl-nya dapat 0,01 kita masuk hari itu. Nah, ini darah saya akan jadi pH berapa? Ngerti tak? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu yang seru. Bagaimana cara menghitung pH ini? Nah, itu pertanyaan saya. Ya, bagaimana menghitung pH? Ya, oke lah, misalnya sekarang kita coba melihat soal. Ya, soal yang nah inilah ya, contoh ya. Contoh ya. Ini istri saya itu. Istri saya itu asisten saya ya. Terima kasih istriku. Tak ada senyum-senyum. Oke, kita akan coba lihat ada NH4 OH. Tentu ini larutan ya. 0,1 M. Kalau kita coba 0,1 M dicampur dengan NH4Cl 0,1 M juga dengan volume yang sama, maksudnya masing-masing ya, dengan volume yang sama. Oke? pH-nya berapa? Oke, coba kita lihat dulu. Ada ya? pH-nya berapa? Oke, larutan penyangga bisa langsung kita yang sudah tersedia. Ini dan ini. Ini proses pertama larutannya. Ada juga yang bukan proses lagi ini, dia membentuk ini misalnya NH4OH ditambah dengan NaCl. Nah, gitu. Atau ditambah dengan HCl gitu, HCl ya. Nah,
Kata dia, ini proses pertama kita bisa gini. Oke? Terus bisa juga lawan penyangga dibuat dengan cara reaksi. Kalau ini kan masa lama, garam dari masa lama aku campur, ya udah jadi ada lawan penyangga. Cara kedua yang ini lewat reaksi. Ini akan jadi NH4Cl. Ini cara kedua ya, ini cara pertama. Nah, cara keduanya tentu ini saya lebihkan. Contoh, saya jadikan contoh ya, ini 0,1 mol. Terus saya ini 0,05 mol. Oke? Ngerti? Udah kan? Nah, terus nanti reaksi ini pasti habis ya. Reaksi ini pasti ini mula-mula ini reaksi 0,05 berbentuk 0,05 ini nggak salah. Nanti di dalam sini akan ada NH4Cl sebanyak 0,05 mol plus NH4OH 0,05 mol juga. Ini ya. Nah inilah yang kita mau kalau udah terbentuknya mirip seperti ini. Ini cara terbentuknya logam penyangga. Di sini ada sisa, ada sisa. Jadi dalam cairan ada ini dan ada ini. Kalau di 1 liter berarti ini 0,05 molar. 0,05 molar. Jadi ada dua cara membentuk larutan penyangga. Jadi setelah saya campur ini, berarti di dalam larutan ini ada dua unsur ini, ada dua senyawa ini, ya seperti ini. Kalau ini langsung gitu. Oke, itu ada dua cara ya. Yang OH itu hanya ada di proses ini kan? Ini ada OH-nya kan? Berarti ini kalau untuk mencari konsen OH, berapa banyak kekentalan OH yang dihasilkan? Banyaknya kekentalan OH dihasilkan karena ini basa lemah, dia tidak semuanya kan, tergantung ke KB, tergantung ke KB-nya. Oke, kalau masih ada beberapa yang nggak ngerti, misalnya gini, NH4OH, kalau misalnya saya anggap ini ada 8 butir di sini, kalau diurai, ya, jadi NH4 OH minus, oke, biar kalau bukan asam, kalau ini asam basa lemah ya, basa lemah ya. Kalau basa kuat, contoh NaOH, saat diuraikan, kalau ini ada 8 biji, ini akan jadi NaOH, ini akan jadi 8 biji juga. Ini juga 8 biji OH-nya. Itu yang terjadi di basa kuat. 1, 1, 1, kering. Oke? Nah, nanti inilah yang kita cari gitu. Berapa pH-nya gitu. pOH-nya, pOH. Misalnya ini saya anggap ini molnya, terus kebutuhan ini 1 liter, saya anggaplah ini 8 M, gitu. Ini masih 8 M gitu. Jadi berapa pH dari OH ini gitu, yang punya 8 atau 8 molar. Gila, mana mungkin 8 molar, tinggi banget ya. Tinggi banget nih pH-nya, melampaui apa? Ngeri banget gitu. Nah, kalau kita mau mencari, ini ilustrasikan saja lah ya. Ini dapatnya 8 gitu. Jadi ini sangat tergantung dari berapa molar dari NaOH-nya gitu. Makanya kalau kita nampai OH yang ini, ya, pOH yang kita sebut begini, ya, itu
atau konsentrasinya itu lah ya, itu adalah konsentrasi dari ini, misalnya minus 8 ini ya. Saya anggap nih minus 8 gitu ya, saya anggap 10 minus 8 gitu. Oke? Misalnya loh ya, misalnya saya ngomong. Berarti ini juga, ini karena ini sama ya, makanya ini pH-nya kita lihat dari konsentrasi punya NaOH. Karena yang dihasilkan ini sama gitu. Jadi konsentrasi OH itu kita tinggal lihat konsentrasi punyanya NaOH aja. Gitu aja. Berapa dia nanti kalau mau pH baru min apa? Min log dari dia. Ya. Nah, tapi beda dengan ini. Ini NaOH-nya ini tidak terurai. Ini mungkin sini cuma dapat 2, ini mungkin cuma dapat 1 gitu loh. Atau ini cuma dapat 1 gitu. Tak semua terurai gitu. Berapa ini kita mau tahu itu berhubungan dengan KB. KB-nya tergantung dari KB-nya. Kalau misalnya dia tulis KB-nya adalah min 2 gitu ya, misalnya KB NaOH apa tadi apa? Min 5 ya, dan min 5. Kalau KB-nya itu min 5, kita terus ini ada berapa dia sini? 0,1 molar. Berapa yang terurai di sini? Kalau misalnya NaOH ya, saya mau cari pH. Berapa pH ini? Oke lah, carilah pH atau pOH aja lah ya. pOH NH4OH. Oke lah, saya cari ini dulu lah. Nggak bisa seperti yang ini langsung gitu loh. Berapa pOH NH4 ini yang 0,1 molar dengan KB-nya ini. Kita mau tahu ini ada berapa lingkaran di sini OH yang dihasilkan. Bagaimana kita tahu berapa banyak gitu. Di sini ada 0,1. Kalau saya hitung dengan benar 0,1 banyak molekul. Kalau saya molekul berarti satu mol berapa ya molekulnya? 6, gitu ya. Betul. Berapa dong? Berapa molekul? 6,02 kali 10 823. Oke, 6 aja lah ya. Kan banyak molekulnya ada sekian banyak. Tapi molekul yang punya OH enggak sebanyak ini, tergantung dari pOH-nya. KB dari NH4 ini. Jadi KB itu adalah derajat yang ini kali OH bagi ini. Nah, KB-nya itu gitu. KB-nya sini sudah tahu 10 min 5. Nah, ingat di sini sama banyak dihasilkan. Kalau tadi mengapa Pak ini dibedakan? Nanti kita lihat. Kalau ini kan ini sama banyak molekulnya, ada ya? Sama banyak yang dihasilkan. Karena ini asalnya terurai dari ini, jadi ini sama banyak. Sama banyak, berarti ini boleh saya tulis KB-nya itu adalah OH kuadrat, karena ini dianggap sebagai OH juga, karena sama banyak. Jadi ini adalah konsentrasi NH4OH.
Jadi kalau gitu sama mencari OH adalah akar dari Kb kali NH4OH. Jadi ini adalah akar dari Kb kali yang 0,1. Nah inilah banyaknya OH. Banyak OH. Nah dapatlah sini 3 ya, 10 min 3. Nah. Kalau mau tanya pOH-nya yang 0,1 molar, ya coba kamu lihat. Ternyata konsentrasi OH cuma 10 minus 3 kamu lihat. Sedikit sekali kan? Konsentrasinya. Saya anggap ini 1 mol, saya anggap 1 mol lah, ngerti nggak? Oke, saya anggap 1 mol ya. Oke, berarti ini kan saya anggap mol, saya anggap dalam mol, semua 1 liter, berarti ini 0,001 mol. Betul nggak? Berarti yang ininya itu cuma dia terurai kalau sini 0,1 mol, nah ini cuma dapat 0,001 mol. Ini 0,0 sama ini 0,001 mol. Enggak seperti tadi kalau sini 0,1 sini 0,1 ini 0,1 gitu. Itu untuk baca kuat. Ini enggak. Molekulnya itu begini. Berarti kalau kita hitung cuma dari molekul berarti 20. Nah, 6 sampai 20 biji gitu. Enggak sama banyak. Kalau kita ngomong pOH-nya berapa Pak? Berarti min log 10 min 3. Berarti pOH-nya 3. pOH-nya ya. Nah, 3. Yang tak ngerti tolong tanya dulu. Itu untuk mencari. Saya ulangi, nah, dari yang cara mencari basa lemah, pH asam lemak atau pOH asam lemak, nah kita masuk sini. Kita kalau nanya pH kan kita 2 pilihan dia, mencari OH atau H. Karena ini basa lemah, kita mencari OH. OH kan hanya dihasilkan oleh dia. Berarti muncul apa namanya? Nah yang ini muncul seperti ini, yang ini tuh. Nah gitu. Nah, kalau yang basa lemah biasa, nggak ada campur lain kan, ini sama banyak, ya kan? Berarti ini jadi dianggap sebagai OH. Nah gitu. Tapi kalau di sana NH4 yang di sini, yang dari basa lemah terlalu sedikit, dari garam banyak, jadi nggak pakai ini, jadi pakai yang NH4 ini plus. Nah, jadi ini pakai dia punya. Ini. Ya, tadi saya tunjuk sini, boleh juga kamu tunjuk yang bawah ya. Gitu. KB adalah ini kali ini bagi ini. Nih. Kalau NH4-nya ini kita dapat sini, jumlahnya tak sama dengan yang sini. Tidak saya tulis NH4 ini sama dengan OH, nggak boleh, karena ini apa? Bukan NH4 yang dari sini, kan? Nggak sama banyak. Nanti kalau di sini kan sama banyak. Kalau yang hanya satu aja NH4OH, berapa pH NH4OH yang 0,1? Ya ini jangan hitungnya. Apa? Ya karena nggak ada NH4 yang lain kan? Ya ini saya pakai NH4 yang ini lah, yang dia sendiri punya. Kalau dalam larutan ini ada NH4 yang lain dari garam, lebih banyak. Makanya pakai yang garam punya. Nah, jadilah seperti ini. Dan ini saya mau coba dipahami. Kan banyak siswa yang kalau saya nggak ulang ini, ya kimianya kosong. Kimianya kosong. Dulu saya ingin sekali anak kelas 10 itu betul-betul konsentrasi di kimia. Dan kimia ini, mana tahu kamu bisa ikut OSN kan? Bagi saya, mungkin kamu bisa juara OSN gitu.
Fisika juga gitu. Fisika kelihatannya susah gitu. Tapi ingat, sesusah apapun, saya rasa banyak orang yang susah. Berapa banyak ya? Bisa gini lah, Batam, Riau aja deh kita ngomong. Saya rasa yang bisa kuasai fisika yang agak baik paling di sini. Serius saya ngomong. Serius. Kalau nggak dari mana si Charlie lah. Cuma kalian mau nggak konsentrasi gitu? Itu aja. Kalau kalian nggak mau konsentrasi ya habis. Ini kita kan sering ulang-ulang, tapi kan tetap aja mumet gitu. Tetap mumet, saya pun bingung juga. Kan ya, jadi kalau kamu lihat di sini kan ada ini yang tadi nih, kita masuk sini. Terus saya tambahkan HCl 0,01 M. Oke, ini kan nanti terikat sini ya. Ini nanti pakai ini, tapi ini kan molnya lebih sedikit daripada ini gitu. Berarti dia hanya pasti bertambah banyak gitu. Bagaimana menghitung pH yang seperti ini? Oke, saya hapus yang lain ya. Nah, ini contoh soal yang garamnya itu dari asam, ini lebih mudah. Kalau yang ini punya di soal tidak ada. Oke, nah kalian boleh lihat contoh soal ini. Ada sebuah, ini saya harusnya hapus atau lihat dulu. Kalian ada tulis kode ini nggak? Ada tulis nggak? Nanti kita buat ulang lagi ya. Saya hapus dulu ya. Oke. Nah, di dalam 1 liter larutan ada ini. Oke. Nah, jadi ditanya, hitunglah pH larutan tersebut sebelum, sebelum dan sesudah ditambah HCl. Dia sebelumnya ada, sebelumnya. Dalam 1 liter lautan penyangga mengandung 0,1. Ini berarti ditambah ini dan saya kira ditambah lagi. Ya, ini berarti ini yang bukan yang tadi ya, ternyata soalnya bukan seperti tadi. Coba tanya mengandung sekian dan 0,1, ini 0,11 molar dan CH3COO minus 0,1 molar juga. Nah, pertama kamu disuruh hitung ini pH-nya berapa. Kamu disuruh mencari pH-nya. Oke kan? Jadi di soal ini hati-hati, ini sudah pasti dianggap sebagai basa lemah. Dan CH ini yang punya, artinya ini ya dari garam. Oke? Oke, ini artinya ini yang dari garam gitu loh, yang dari garam punya. Oke, ini pasti dari garam. Berarti nanti yang kita ambil karena kebetulan sama ya. Tolong ya, ini sebenarnya dari garam. Ini kan pasti yang asam lemak punya kan, asam lemak. Berarti ini dari garam. Mungkin garamnya adalah CH3COONA. Diurai akan jadi ini ya, ada satu yang ini, betul nggak? Jadi yang kita ambil CH ini adalah dari garam punya ya, hati-hati. Sedangkan ini adalah baru dari ini. Total punyanya ini. Oke, dapatlah 5. Oke, berarti ini sudah larutan penyangga. Oke ya. Oke. Berarti dalam larutan penyangga itu ada CH3COOH, saya anggap gini aja lah ya, CH3COONH gitu aja. Oke. Ini diurai. Oke ya. Nah, ini sudah ada pH-nya nih, pH-nya 5 gitu. pH-nya 5, oke ya. Nah, ini ditambah dengan HCl. Nah, ini berapa ini? Kebetulan ini seperti ini gitu. Nah, berapa pH-nya? Itu ditanya. Setelah ditambah, HCl-nya adalah 0,1 molar. Betul kan?
eh, 10 mili. Jadi kalau kita hitung kurang lebih berapa mol ya? 1 milimol. Jadi sedikit sekali ya, ditambah 1 milimol. Atau 10 min 3 mol. Molekul ya, ini namanya molekul. 10/1000 molekul, artinya bukan molekul lah, 10/10 berarti 6 kali 10 22, betul ya? Jadi molekulnya hanya ada sekian lah, 6, 10, 20 molekul gitu, yang gitu. Jadi sini ada HCH-nya sebanyak ini, Cl-nya sebanyak ini. Nah, sedangkan kalau saya uraikan ya, sedangkan CH3COO-nya itu, nah, saya nggak tahu nih molekulnya berapa, karena kita tidak hitung. Oke, kita lupakan. Intinya adalah saat saya tambahkan ini akan masuk CH3 yang COOH tambahannya. Karena yang kita cari adalah H-nya kan nanti konsentrasi H. Contoh Ka itu sama dengan banyaknya H konsentrasi itu adalah Ka mol punyanya siapa? Mol punyanya saya cerita itu. Mol punyanya siapa nih? Mol punyanya apa ya? Mol punyanya asam lemah ya. Terus mol punyanya ini apa namanya? CH3COO yang dari garam. Begitu ya. Nah, setelah ada penambahan ini, molnya asam lemah itu yang tadi itu berapa? 0,1 ya? 0,1 kan? Kalau ini 1 liter 0,1 berarti molnya 0,1 mol. Ngerti ya? Lihat. Jadi mol asam lemah yang CH3COOH yang awalnya kan dia 0,1 mol. Oke ya? Setelah campur, kamu anggap belum terurai gitu. Setelah campur tentu dapat dari punya ini kan. Kalau ini masuk kan bergabung dengan dia. Ini kan dari CH3COO minus. Dari sini lah ya. Berarti ini yang kita ambil karena dia lebih banyak. Oke. Oke, berarti bukan yang ini ya, punyanya. Kalau saya masuk, halnya kan jadi ini lagi kan. Oke, yang tadi hanya apa? CH3 0,1 setelah tercampur CH3COO-nya hanya terbentuk setelah saya campur tentu akan jadi 0,1 tambah 0,001 gitu. Jadi akan jadi ngerti ya? Ngerti kan? Oke ya? Ngerti ya? Sudah kan? Nah, ya kalau tadi saya hitung CH3-nya kalau saya awal hitung di atas 45, ini kan nilainya 0,1 mol. Ini 0,1 mol. Betul kan? Ini dari garam, ini dari konsentrasi ini ya. Kan gitu. Nah, kalau setelah saya tambah, jadinya CH3COOH-nya itu bukan 0,1 mol lagi gitu. Ngerti nggak? Oke? Karena ada hal yang sini sehingga CH3-nya itu tambah gitu. CH3COOH-nya tambah gitu. Ngerti nggak? Terbentuknya tambah. Karena ini lebih banyak daripada ini. Ini lebih sedikit. Nah, akhirnya CH3-nya jadi begini. Jadi nanti kalau saya hitung nah, jahat sekali ya dia pakai gitu ya. Nah, gitu. Siapa yang nangkap? Kan garam yang nangkap kan? Ngerti nggak sama Pak? Oke, yang nangkap tadi siapa?
Yang nangkap ini kan dari garam kan, ngerti? Makanya ada hitung molekul saya ngomong tadi. Oke. Tadi 0,1 mol, betul nggak? Ini punya 0,1 mol. Oke. Setelah dia nangkap 0,001 punya hasil ini, dia akan berkurang kan ini ya, ngerti? Oke, ininya bertambah, ininya bertambah, ininya berkurang karena dia nangkap 0,01. Sehingga nanti jadinya yang tadi 0,01 saya tulis gini ya. Tadi kan KA molnya punyanya siapa? Mol punyanya asam lemak, mol punyanya CH3COO- dari garam. Tadi kan? Tadi kan 0,1 kan? Tapi kan ada nangkap ini 0,1, ngerti ya? Berarti tersisa begini sisanya. Sedangkan ini naik, ngerti? Ngerti tak? Ngerti ya? Karena yang partikel dan ini kan dia harus nangkap ini satu kan? Berapa? 0,01. Sehingga ini enggak 0,1 lagi lah ya. Karena dia nangkap ini. Ngerti? Sehingga yang ini jadi bukan 0,1 lah, ini tambah 1, ini kurang 1. Oke ya, saya sengaja bikin ngomong gitu. Banyak betul ya, itu gitu aja ya. Saya kelebihan 1 ya. Saya nggak tahu, ini saya kelebihan 1 ya. Hah? Saya tahu dia yang lebih. Oh, betul kok, betul kan? Betul kan? Dia salah tulis ya? Dia salah tulis ya? Hah? Iyalah, dia salah tulis lah. Betul kan? Nah, oh iya betul ya. Ini mana tuh ya? Tadi saya kelebihan ya? Ya betul ya, kelebihan ya? Hah? Oh iya kelebihan satu, saya kelebihan. Oke, sorry, saya kelebihan. Oke. Karena kan ini tambah ini kan jadinya gini dong. Oke, saya kelebihan. Jadi benar. Nah, jadi ini tambah ini kurang. Jadi siapa yang nyerap? Ini yang nyerap. Makanya tadi yang H2O itu saya ngomong dia akan berkurang. H2O habis, tapi hanya banyak yang tadi. Nanti tak ngomong. Nah, sehingga kalau saya udah hitung lagi, hitung ulang setelah HCl-nya masuk, nah, yang tadi 5, jadi. Tapi ini kan dikasih sedikit kan, dikasih tetesan gitu dikit ya. Orang 1 liter, dia cuma berapa? 10 mili. Sedih banget. 10 mili berapa liter sih? Hah? 0,1 liter ya? Betul ya? Atau ini 1/100 liter. Ya, kalau misalnya kalian itu belajar dengan baik, kemungkinan saya kan ada tugas ya. Saya cuma baca. Ini sebelum sampai sini saya sudah terpikir gitu. Ada nggak yang kayak gini? Ternyata ada, bukan. Saya juga nggak baca sampai akhir. Misalnya larutan penyangga. Saya kan sering bertanya, larutan penyangga. Ini katakan ini larutan penyangga. Ya punya pH misalnya 9. Aku masukin NaOH. Tentu saya harus hitung pH-nya, gitu kan? Gimana hitungnya ya? Tapi yang tadi itu lebih sulit. Yang tadi lebih sulit. Ya makanya ada nggak logikanya gitu. Kalau yang pakai ini kan punyanya asam ya, ditambah asam, sehingga clear gitu. Kita bisa lihat di sini ini yang nambah banyak ini gitu. Nah, ini kurangnya ini karena ini nangkap punyanya H yang dari sini HCl. Ngerti ya? Kalau dia nangkap kan jadinya CH3COOH. Ngerti? Oke ya. Dan ini kalian harus praktek di kuliah. Ini yang saya stres. Selama ini belum ada siswa yang betul-betul ngerti kimia. Belum ada. Carlios, Niko, belum. Sampai praktek mereka nilai kimia mereka hancur. Nggak bisa A gitu. Saya kan bingung, kenapa nggak bisa gitu. Oke, setelah saya lihat, ternyata mereka tidak menguasai dengan benar.
Cek kalian lah gitu, buram-buram gitu kan ya. Buram-buram lah, pengkosannya buram-buram kita ngomong. Nggak ngerti konsep. Hanya tahu hitung. Oke, mengapa Pak ini bisa dapat sekian? Ya udah kita lihat dulu, dapat tambahan. H yang sekian banyak itu mau diikat kalau ini yang segini. Berarti kan dapat tambahan seperti ini jadinya. Jadi ininya dapat tambahan. Yang tadi cuma 0,1. Ya tadi ya, 0,1 dapat tambahan. Berapa tambahannya, Pak? Nah, terbentuklah di sini pasti 0,1 banyaknya dapat tambahan. Sehingga tambah dengan yang tadi yang CH3 yang ini dapat tambahan. Dapat tambahan. Jadi nanti tambah dengan CH3 COOH yang 0,1 sehingga dapat tambahan. Jadi gini. Tambah banyak molekul CH3-nya. CH3 COOH. Sedangkan yang CH yang dibawa dari garam terambil. Oke, terambil. Sisalah molekulnya ini dikurangi 0,1 gitu. Kalau nggak ngerti, udah anggaplah ini ada satu molekul 1000, ini ada 100 molekul. Molekul anggaplah ini satu bintik kawin dengan ini. Tentu ini keluarkan satu bintik dong. Masih sisa 99, betul nggak? Ini satu bintik ini kawin dengan yang ini dapat satu biji CH3 COOH. Satu biji ini ditambah dengan yang awal. Anggaplah ini 100. Gitu. Kalau nggak mau pakai koma ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ini logika banget gitu. Makanya tadi saya mau minta kalian berpikir. Kalau yang masuk itu bukan HCl gitu, contoh saya hapus gitu. Ya, saya hapus ya. Kita pakai ini aja ya. Contoh yang masuk itu bukan HCl, tapi NaOH. Berarti ini akan NaOH-nya banyak ya. Berarti di sini ada OH-nya 0,0 tadi berapa ya? 0,01 mol ya. Oke, kecil sedikit lah ya. Kita pakai kecil sedikit, lebih kecil dari dia lah. Berarti ini OH-nya juga 0,001 mol OH. Oke, gitu kan? Nah, ini OH akan dengan siapa? Akan dengan H kan? Kalau ini kan muncul ada H-nya nanti di sini, ya kan? H dan CH3 COO minus. Tapi kita pakai yang ini ya, ya kan? Kalau ini kan 2 sama Na plus. Ini, tapi ini kita nggak pakai karena terlalu sedikit, ya nggak? Terlalu sedikit kita nggak pakai. Kita pakai ini dan Na. Nah, ini ada OH. OH lari kemana? Tunggu, lari ke sini kan? H. Benar? Oke ya. Oke. Ini jadi netral. Jadi air netral. Oke? Sisanya apa lagi? Na. Na lari kemana? Na pas ngomong lah, pasti dia jadi garam, ya kan? Berarti ini kalau larutan asam yang ada asam lemak ditambah basa kuat netral. Kalau ini lebih kecil, mari ya. Ini kan lebih kecil. Tapi kalau lebih besar, itu saya nggak tahu gimana caranya. Oke kan? Ini nggak catatan, ini lebih besar ya. Ini kan kecil banget ya. Oke ya. Tapi kalau ini lebih kecil dari ini, dari molekul yang ada di sini, oke ya. H, oke. Ini H-nya dapat berapa? Ini mati lah, aku tak tahu. Sini H-nya dapat berapa ya? Saya nggak tahu ini lebih besar atau lebih kecil dari ini. Tolong bantu saya. CH3 COOH jadi ada H plus dan COO minus. Ini H-nya berapa sih? Berapa mol? CH3-nya berapa ya? Ka-nya berapa? Minus 6 ya.
minus 5. Berapa molenya sekarang? Kalau ini sorry. Alamak. Oh iya betul ya, kita cari ini ya. Berapa H yang dihasilkan? Berapa mol? Ada yang punya? KA-nya 10 minimal. Konsentrasi aja, hitung konsentrasi aja. Akar ya. Jadi akar apa kan? Tadi H-nya kan akar dari KA kali konsentrasi CH3COO. Benar nggak? Ini berapa konsentrasi tadi? 0,1. Berarti sini konsentrasinya min 3. Oke ya. Min 3 kali sini ini apa? 0,001. Betul ya? Wah, kalau ini sama berarti habis lah. Berarti oke. Tolong ya untuk mencari konsentrasi H itu cara gini. Karena ini sudah dapat konsentrasi H, karena tadi dianggap 1 liter, berarti molnya begini dong. Berarti sama. Oke ya? Randy, oke? Nah, OH yang masuk sebanyak ini, H yang masuk juga begini, berarti netral. Berarti kalau saya masukkan benda ini, NaOH ini, berarti perubahan pH-nya nggak ada. Tetap 5. Tetap 5, oke? Sudah belum? Sudah? Bagaimana kalau misalnya saya masukin itu adalah atau nomor 1 deh, nomor 1. Berarti ini nomor 1. Kan tetap kalau yang Na-nya tentu nggak masalah ya. Na langsung dari garam, betul nggak? Karena ini masih 0,1, betul kan? Ini kan masih 0,1, oke? Ini ketemu ini kan masih beres. Ini 0,1, ini 0,1, berarti beres. Yang ini, H-nya cuma ini loh. Dia punya ini. Berarti ada sisa. Ngerti nggak teman-teman? Nah, kalau pakai cara begini, jadi sini ada OH-nya yang tersisa. Nah, ini saya nggak tahu ini gimana hitungnya. Harusnya ada logikanya. Yang pasti nanti OH-nya akan tersisa berapa? Ini 0,01 mol, sini hanya ini. OH-nya akan ada tersisa berapa? 0,0. Ini kurang ini berapa? Ini kurang ini berapa? Ini kan OH-nya banyak, ini H-nya cuma gini. Berarti ini kurang ini berapa? 99 ya? Gini ya? Betul? Ini ya? Halo? Halo? Bentar ya? Coba kamu mikir sekarang, tolong logika. Berarti H di sini udah nggak ada lagi. Udah terpakai untuk ikat OH. Ngerti ya? Udah nggak ada. H sini udah nggak ada. Oke? Berarti yang tersisa cuma OH yang memberi konsentrasi sekian mol. Ngerti nggak? Ngerti ya? Hanya ada OH yang tersisa konsentrasi sekian mol dalam 1 liter. Ngerti nggak sama ngomong? Oke ya, dalam 1 liter.
Nah, katanya kan masing-masing sama, saya anggap 1 liter semua lah kan gitu. Berarti ya, tadi saya ngomong 1 liter. Berarti kamu tinggal hitung, ya. Berarti saya anggap OH sini ada konsentrasi berapa? Jadi OH-nya ada konsentrasi 0,99 kali 1 liter, berarti 0,99 molar. Nah, carilah pOH-nya, ada nggak? Lagi, berarti gue cari pOH-nya. Nah, ini mungkin saya anggap mendekati 0,1 deh, karena dekat banget ya. Karena ini cuma karena dia besarnya banyak, jadi boleh saya anggap begini lah. Berarti kalau mau nggak mau saya tulis ini OH, pOH berarti ini 2. pOH-nya ini 2. Mana ya? Kalau gitu pH-nya adalah 12. Oke ya, jelas ya? Oke ya, jadi beda antara kalau saya letak ini HCl, berarti ada yang main ada terus gitu. Oke? Tapi kalau saya letak NaOH, masing-masing hilang, Na-nya masih bisa di cover kalau sebanyak ini. Tapi untuk H-nya sini cuma begini ya. Terlalu kecil berarti kalau gitu OH yang saya cari pakai ini aja. Karena situ ada dalam air sehingga hanya ada OH-nya. Sehingga dapat seperti ini. Tadi pH-nya ini awalnya 5 kan? Ini ya. Nah, setelah saya campur 0,01 NaOH, ini termasuk lumayan banyak gitu. Akhirnya yang 5 berubah jadi kalau pH-nya berarti 12 kurang 2. 14 kurang 2, 12. Jadi berubah jadi pH-nya 12. Oke ya. Jadi konsepnya pH itu kamu lihat OH-nya. Lihat H-nya. Karena ini semua sudah jadi garam. Ini jadi garam. OH ini nggak sanggup ikat. Karena H-nya sedikit betul. Oke ya. H-nya sedikit. Pokoknya OH-nya itu molnya dikurangi dapat 0,099. Ya, yang tersisa. Kalau dalam 1 liter berarti 0,09. Saya anggap 1 deh, karena itu sedikit sekali ya terikat. Jadi OH-nya itu, ya udah, pH langsung naik. Udah ya. Tolong, ya, belajarlah. Saya ngomong belajarlah. Saya nggak bisa aneh-aneh paksa kalian belajar. Nah kalau kamu nggak tahu konsep, ya udah kamu nggak bisa ada logika begini.